Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang di tanah. Puluhan tahun Desa Kapuk menyimpan rahasia kelam di balik gunungan serat kapasnya yang putih bersih, di mana kekayaan para juragannya ternyata dibangun di atas fondasi tumbal dan perjanjian darah dengan penguasa Laut Selatan. Namun ketika satu persatu nyawa mulai dirampas secara paksa dan alam mulai menunjukkan kemurkaannya, mampukah rahasia itu tetap terkubur bersama jasad-jasad tak bernyawa di halaman belakang rumah mereka? Ataukah keserakahan manusia pada akhirnya akan menelan habis seluruh isi desa tanpa menyisakan satupun saksi hidup yang bisa menceritakan kebenarannya? Sebelum melanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal, tulis di kolom komentar agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar bersilaturahmi, bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih. Malam itu, atmosfer di desa terasa sangat berbeda. Udara yang berhembus tidak lagi membawa kesegaran, melainkan terasa padat dan menusuk hingga ke tulang. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Pak Mustafa terbangun secara mendadak. Sebagai orang yang taat beribadah, bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud sudah menjadi rutinitas yang mendarah daging. Ia menyibakkan selimutnya perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara agar istrinya tidak terganggu. Dengan langkah kaki yang ringan, ia berjalan menuju pintu depan rumahnya. Lantai semen yang dingin menyambut telapak kakinya. Pak Mustafa membuka pintu kayu rumahnya dan melangkah ke teras. Di sana, sebuah gentong tanah liat yang biasa disebut padasan berdiri dengan kokoh. Gentong itu terisi penuh oleh sisa air hujan sore tadi yang terasa sangat dingin. Pak Mustafa mulai membasuh kedua tangannya, lalu membasuh wajahnya untuk menghilangkan sisa-sisa kantuk yang masih menggelayut. Namun saat ia sedang mengusap air ke telinganya, sebuah bunyi memecah kesunyian malam yang mencekam. Bunyi gemerincing lonceng terdengar dari kejauhan. Awalnya suara itu sayup-sayup terbawa angin, seolah berasal dari balik hutan randu yang rimbun mengepung pemukiman mereka. Pak Mustafa terdiam sejenak, tangannya yang masih basah tergantung kaku di udara. Ia mencoba menajamkan pendengarannya. Bunyi itu bukan berasal dari lonceng ternak yang biasa ia dengar, melainkan suara logam berat yang beradu dengan irama yang sangat teratur. Semakin lama suara itu semakin mendekat. Tidak hanya lonceng, kini terdengar pula suara derap kaki kuda yang menghantam tanah kering. Bunyinya sangat berat, seolah kuda-kuda itu membawa beban yang luar biasa besar. Dari balik kegelapan jalanan desa yang tidak terjangkau oleh cahaya lampu, muncullah sebuah penampakan yang membuat nafas Pak Mustafa tertahan. Sebuah kereta kencana raksasa bergerak perlahan menuju ke arahnya. Kereta itu jauh lebih besar dari dokar atau kendaraan apapun yang pernah melintasi desa tersebut. Seluruh bodinya berwarna hitam pekat, dihiasi dengan ornamen emas yang berkilauan pucat di bawah sinar rembulan yang redup. 4 ekor kuda hitam berukuran raksasa menarik kereta itu. Mata kuda-kuda tersebut tampak menyala kemerahan di tengah kegelapan, menambah kesan angker yang luar biasa. Pak Mustafa mundur perlahan hingga punggungnya menempel rapat pada pintu rumahnya. Matanya terbelalak melihat bagian belakang kereta tersebut. Di sana, terikat kencang sebuah peti mati yang terbuat dari kayu jati kualitas terbaik. Ukiran-ukiran rumit berlapis emas menghiasi sisi-sisi peti tersebut. Pak Mustafa merasa bulu kudutnya berdiri. Aroma kematian yang sangat pekat seolah menguar dari peti kencana itu, menyesakkan paru-parunya. Kereta itu akhirnya berhenti tepat di depan rumah Pak Mustafa. Seorang kusir yang mengenakan pakaian tradisional serba hitam dengan penutup kepala yang menutupi separuh wajahnya turun dengan gerakan kaku. Langkah kakinya terdengar berat saat mendekati Pak Mustafa. Ketika jarak mereka semakin dekat, aroma kembang Kamboja dan bau kemenyan yang menyengat langsung menyerang indera penciuman Pak Mustafa.
Selamat malam, Pak. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu istirahat Anda. Suara kusir itu terdengar berat, datar, dan sama sekali tidak memiliki emosi. Pak Mustafa berusaha mengatur nafasnya yang tidak beraturan. Ia menelan ludah dengan susah payah sebelum menjawab. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya sedang mencari alamat kediaman Pak Kajimarto. Apakah Anda tahu di mana letak rumahnya? Tanya sang kusir sambil menatap lurus ke arah Pak Mustafa. Mendengar nama itu, Pak Mustafa tersentak. Pak Kajimarto adalah juragan kapuk terkaya dan paling sukses di daerah mereka. Semua orang tahu bahwa gudang-gudang miliknya selalu penuh dengan serat randu putih, bahkan di saat musim paceklik sekalipun. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Pak Mustafa menunjuk ke arah utara desa. Anda lurus saja lewat jalan ini, Pak. Nanti setelah melewati jembatan kecil, Anda akan melihat rumah paling besar dengan pagar besi tinggi. Itulah rumah Pak Kajimarto, jelas Pak Mustafa dengan suara yang nyaris berbisik. Sang kusir mengangguk pelan sebagai tanda mengerti. Ia merogoh saku pakaian hitamnya dan mengeluarkan sesuatu yang berkilau. Ia mengulurkan tangannya, menyodorkan beberapa keping emas murni ke arah Pak Mustafa. Terima kasih atas bantuannya. Terimalah ini sebagai tanda terima kasih karena telah menunjukkan jalan bagi tamu Pak Kajimarto, ucap lelaki misterius itu. Pak Mustafa menatap koin emas tersebut dengan perasaan ngeri. Entah mengapa, hatinya berteriak untuk tidak menyentuh benda itu sedikit pun. Ia merasa koin emas itu membawa kutukan atau ikatan gelap yang tidak ia inginkan. Tidak, Pak. Simpan saja emas itu. Saya ikhlas membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Saya hanya ingin melanjutkan ibadah saya. Tolak Pak Mustafa dengan suara yang diusahakan tetap tegas, namun tetap sopan. Kusir itu tidak membantah atau memaksa. Ia memasukkan kembali koin emasnya ke dalam saku, lalu berbalik dan naik kembali ke kursi kemudi kereta kencana. Dengan sekali hentakan tali kekang, kuda-kuda hitam itu mulai bergerak. Pak Mustafa terpaku di tempatnya saat melihat pemandangan yang tidak masuk akal. Kereta kencana itu tidak berbelok mengikuti kelokan jalan yang ada. Sebaliknya, kendaraan besar itu melaju lurus ke depan, menembus dinding gudang kapuk dan pagar rumah warga, seolah-olah bangunan-bangunan beton itu hanyalah kabut tipis yang tidak berwujud. Dalam sekejap, kereta pembawa peti mati itu lenyap dari pandangan, menghilang tepat ke arah kediaman Pak Kajimarto. Pak Mustafa segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, ia bersujud di atas sajadahnya, jauh lebih lama dari biasanya. Ia terus membacakan doa perlindungan untuk dirinya dan seluruh penduduk desa. Firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang mengintai ketenangan mereka. Beberapa jam kemudian, matahari mulai terbit. Namun kedamaian pagi itu hancur seketika. Suara tangisan dan teriakan histeris terdengar dari arah pabrik kapuk milik Pak Kajimarto. Kabar duka menyebar seperti api yang ditiup angin kencang ke seluruh penjuru desa. Salah satu karyawan terbaik di pabrik itu ditemukan tewas secara misterius. Padahal pemuda itu dikenal sangat sehat dan baru saja melangsungkan pernikahan beberapa bulan yang lalu. Rekan kerjanya menemukan jenazah sang pemuda tertimbun di bawah tumpukan serat kapuk putih yang menggunung di dalam gudang. Warga yang datang melihat kondisi jenazah tersebut merasa sangat heran. Tidak ada bekas luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan tidak ada riwayat penyakit kronis. Namun wajah sang pemuda tampak sangat pucat, seolah-olah seluruh cairan tubuh dan darahnya telah disedot habis hingga kering. Di antara kerumunan warga yang sibuk berbisik mengenai kemungkinan serangan jantung, Pak Mustafa hanya berdiri diam di sudut masjid dengan wajah lesu. Ia teringat kembali pada peti mati berlapis emas yang ia lihat semalam di belakang kereta kencana.
Beberapa tahun telah berlalu sejak malam mencekam saat kereta kencana misterius itu melintasi jalanan desa. Namun, suasana di pemukiman ini tidak pernah benar-benar kembali normal. Secara kasat mata, desa terlihat semakin makmur. Rumah-rumah kayu yang dulu sederhana kini berubah menjadi bangunan beton megah dengan pilar-pilar besar. Kendaraan mewah milik para juragan terparkir di halaman, menunjukkan kekayaan yang melimpah. Namun di balik kemilau harta itu, Ferry merasakan ada sesuatu yang busuk. Kapuk Randu memang masih menjadi napas ekonomi warga, tetapi aroma keuntungan yang manis kini bercampur dengan bau anyir kematian yang datang silih berganti secara tidak wajar. Ferry, yang saat itu masih beranjak remaja, mulai memperhatikan ada yang salah dengan perilaku orang-orang dewasa di sekitarnya, terutama para pemilik gudang kapuk yang semakin hari menjadi semakin tertutup dan eksklusif. Mereka memang rajin menyumbang untuk kegiatan desa, memberikan santunan, hingga membiayai renovasi masjid dengan dana yang fantastis. Namun, setiap kali mereka hadir di tengah masyarakat, ada aura dingin yang menusuk tulang. Senyum mereka terlihat kaku, dan tatapan mata mereka seolah menyimpan rahasia gelap yang tidak boleh tersentuh oleh siapapun. Suatu hari di hari Jumat yang sangat terik, sebuah kejadian ganjil kembali mengguncang kesadaran warga desa. 2 orang musafir dengan pakaian lusuh dan penuh tambalan muncul di batas desa. Mereka berjalan tanpa alas kaki, hanya membawa tongkat kayu sederhana sebagai penopang. Ferry yang sedang duduk di depan warung memperhatikan mereka dengan seksama. Meskipun aspal jalanan siang itu terasa membakar, kedua musafir itu melangkah dengan tenang menuju masjid besar tanpa menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Setelah ibadah sholat Jumat selesai, beberapa pengurus masjid mendekati kedua orang asing itu. Sesuai tradisi memuliakan tamu, mereka menyajikan hidangan nasi berkat yang masih hangat. Namun, salah satu musafir yang berusia lebih tua hanya menatap piring di depannya dengan tatapan sedih yang sangat dalam. Ia tidak menyentuh makanan itu sama sekali. "Ada apa, Pak Tua? Apakah hidangan kami kurang berkenan di hati Bapak?" tanya salah satu pengurus masjid dengan nada heran, namun tetap sopan. Musafir tua itu menghela napas panjang. Desahan napasnya terdengar begitu berat, seolah ia sedang memikul beban seluruh dunia di pundaknya. Ia perlahan mengangkat wajah, menatap kerumunan warga yang baru saja menyelesaikan ibadah dan sedang bersiap pulang. "Desa ini memang sangat makmur, Nak," ucap sang musafir dengan suara pelan, namun terdengar jelas di tengah kesunyian serambi masjid. Tetapi kemakmuran ini dibangun di atas pondasi yang sangat rapuh. Saya melihat hal-hal yang seharusnya tidak berada di dalam rumah Tuhan yang suci ini. Mendengar perkataan itu, beberapa warga mulai saling pandang. Mereka merasa bingung sekaligus tersinggung dengan pernyataan orang asing tersebut. Namun musafir itu tidak berhenti. Ia melanjutkan bicaranya dengan nada yang lebih serius, hampir terdengar seperti sebuah bisikan peringatan yang mengerikan. Tadi, ketika imam mengucap takbir dan semua orang berdiri dengan khusyuk, saya memperhatikan para jemaah. Tahukah kalian apa yang sebenarnya saya lihat dengan mata batin saya? Warga yang mengerumuninya terdiam, menunggu kelanjutan kalimat tersebut dengan perasaan was-was. Saya tidak melihat barisan manusia yang sedang bersujud kepada penciptanya. Sebagian besar dari mereka yang duduk di barisan paling depan, para pemilik harta melimpah itu, tidak lagi memiliki wajah manusia. Lanjut sang musafir dengan suara yang sedikit bergetar. Suasana di serambi masjid seketika berubah menjadi kaku. Warga mulai merasa tidak nyaman. Seorang tokoh masyarakat setempat mencoba menyela dengan suara yang sedikit meninggi. "Apa maksud Anda, Pak? Jangan bicara sembarangan di tempat suci ini. Mereka itu orang-orang terpandang di desa kami." Musafir tua itu menggeleng perlahan, matanya yang sayu menatap tajam ke arah dalam masjid. Saya melihat kepala-kepala binatang terpasang di pundak mereka.
Ada yang berkepala babi dengan taring yang meneteskan lendir keserakahan. Ada yang berkepala anjing hitam dengan lidah menjulur, tampak sangat haus akan darah segar. Bahkan ada yang berkepala sapi dan kerbau menatap kosong, seolah-olah mereka hanyalah hewan ternak yang sedang menunggu giliran untuk disembelih oleh perjanjian yang mereka buat sendiri. Ferry yang mendengarkan percakapan itu dari kejauhan merasa jantungnya berdegup kencang hingga ke tenggorokan. Perkataan musafir itu terasa seperti konfirmasi atas ketakutan terpendam yang selama ini ia rasakan setiap kali berpapasan dengan para juragan. Ia teringat bagaimana Pak Kaji Marto seringkali menatap orang lain dengan cara yang tidak manusiawi, atau bagaimana Pak Suko selalu terlihat gelisah tanpa alasan yang jelas. Kalian merapikan saf solat dengan sangat teliti, tetapi di luar sana, kalian sedang merapikan tumbal untuk dipersembahkan. Jangan terlalu sering beribadah di sini jika kalian tidak ingin hati kalian tertutup oleh kabut hitam yang pekat. Ibadah mereka hanyalah sebuah topeng. Mereka sedang mencoba menyuap Tuhan dengan uang hasil perjanjian gelap dengan iblis. Setelah mengucapkan kalimat yang sangat menohok itu, kedua musafir tersebut melangkah pergi meninggalkan masjid. Mereka berjalan lurus keluar desa tanpa menoleh lagi, seolah-olah debu desa itu adalah sesuatu yang haram untuk menempel di kaki mereka lebih lama lagi. Warga yang ditinggalkan hanya bisa terdiam membisu, terselimuti rasa takut yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejak hari itu, Ferry memperhatikan ketakutan mulai merambat ke setiap sudut desa. Orang-orang mulai berbisik-bisik di warung kopi dengan suara yang sangat rendah. Setiap kali mobil mewah milik para juragan kapuk lewat dan debunya beterbangan, Ferry tidak lagi melihat sosok manusia di balik kemudi. Di dalam pikirannya, ia mulai membayangkan apakah benar Pak Suko memiliki wajah babi yang menjijikkan atau apakah Pak Kaji Yasin memiliki kepala anjing hitam yang siap menerkam. "Ferry, cepat masuk rumah," bentak ibunya suatu sore ketika Ferry sedang berdiri di pinggir jalan melihat rombongan mobil para juragan pulang dari pabrik. "Ada apa, Bu? Ferry cuma mau lihat mobil baru Pak Suko," jawab Ferry polos. Ibunya menarik tangan Ferry dengan kasar, wajahnya pucat pasi. "Jangan sering-sering menatap mata mereka, Nak. Orang-orang bilang siapapun yang menatap mata mereka terlalu lama, jiwanya akan ikut terseret ke dalam lubang kegelapan yang mereka gali sendiri. Ingat kata musafir itu, mereka bukan lagi manusia." Ferry hanya bisa terdiam. Ia melihat ibunya segera mengunci pintu rapat-rapat dan menutup gorden jendela. Desa yang secara lahiriah terlihat kaya raya ini sebenarnya sedang berada di ambang kehancuran moral. Kemakmuran dari serat kapas itu kini terasa menyesakan, seolah setiap helainya mengandung kutukan. Ferry menyadari bahwa di desa ini, kejayaan bukan lagi tentang kerja keras, melainkan tentang seberapa berani seseorang menanggalkan kemanusiaannya demi pundi-pundi emas. Peringatan dari musafir di serambi masjid tempo hari perlahan mulai menunjukkan wujudnya yang nyata. Ketakutan yang semula hanya berupa bisik-bisik di warung kopi, kini menjelma menjadi peristiwa yang menggetarkan nalar. Pak Suko, yang menjabat sebagai ketua rukun warga sekaligus pengusaha kapuk yang sangat sukses, mulai mengalami perubahan perilaku yang drastis. Ia yang dulunya dikenal sebagai sosok yang hangat dan gemar menyapa, kini lebih sering terlihat melamun dengan tatapan mata yang kosong. Ferry, yang rumahnya tidak jauh dari kediaman Pak Suko, seringkali mendengar kabar burung dari para tetangga mengenai kebiasaan aneh sang juragan yang sering keluar rumah pada jam-jam yang tidak wajar. Suatu sore yang gerah, Pak Suko mendatangi gudang kapuknya dan memanggil karyawan kepercayaannya yang bernama Pak Arif. Sosok Pak Arif sudah lama bekerja di sana dan dianggap sebagai tangan kanan dalam urusan distribusi barang. "Arif, besok ikut saya. Kita harus mengambil pesanan mesin pemisah kapuk yang baru di daerah pinggiran hutan. Persiapkan kendaraan, kita berangkat subuh-subuh sekali.
ucap Pak Suko dengan nada datar, tanpa memberikan ruang sedikit pun bagi Pak Arif untuk bertanya atau menolak. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, Pak Arif menyanggupi perintah tersebut. Ia mengira ini hanyalah perjalanan bisnis biasa demi kemajuan pabrik. Namun, keesokan harinya, perjalanan mereka terasa sangat tidak biasa. Alih-alih menuju area pergudangan atau bengkel besar, mobil yang dikendarai Pak Suko justru memasuki kawasan hutan randu yang sangat lebat. Jalanan di sana masih berupa tanah merah yang jarang dijamah oleh manusia. Suasana di dalam hutan terasa sangat dingin dan lembab meski matahari mulai naik. Mereka akhirnya berhenti di kaki sebuah bukit kapur yang terjal. Di sana terdapat sebuah celah gua kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya semak belukar. Ferry nantinya mengetahui detail ini setelah Pak Arif menceritakannya dengan gemetar kepada ayahnya beberapa waktu kemudian. Di mulut gua tersebut, seorang lelaki tua dengan pakaian yang sangat kotor dan lusuh sudah menunggu kedatangan mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lelaki tua itu memberi isyarat agar mereka masuk ke dalam kegelapan gua. Di dalam sana suasana terasa sangat mencekam. Hanya ada beberapa obor yang terpasang di dinding batu memberikan cahaya remang yang bergoyang-goyang. Di tengah ruangan gua, terdapat sebuah altar batu yang di atasnya tersedia sesajen lengkap dengan hidangan utama berupa seekor ayam ingkung utuh yang masih mengepulkan uap. Lelaki tua itu mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Pak Arif. Suaranya rendah dan serak, menciptakan gema yang membuat bulu kudut berdiri. Setelah ritual pembukaan selesai, si juru kunci gua itu menunjuk ke arah hidangan ayam. "Makanlah," perintahnya singkat dengan suara yang dalam. Pak Suko segera mendekat ke altar tersebut. Tanpa ragu, ia merobek paha ayam bagian kanan dan memakannya dengan sangat lahap, seolah-olah ia sudah tidak makan selama berhari-hari. Setelah beberapa gigitan, Pak Suko menoleh ke arah Pak Arif dan memberi isyarat agar karyawannya itu mendekat. "Ayo, makan Rif. Jangan diam saja. Ini adalah rizki besar untuk kita semua. Anggap saja ini sebagai bentuk perayaan atas kesuksesan besar yang akan segera kita raih nanti," ucap Pak Suko dengan senyum yang terlihat sangat asing di wajahnya. Meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan keraguan, Pak Arif tidak berani membantah majikannya. Ia terpaksa melangkah maju dan memakan paha ayam bagian kiri yang tersisa. Rasa daging itu terasa sangat hambar di lidahnya, namun ia tetap menelannya demi menjaga perasaan sang juragan. Setelah jamuan aneh itu selesai, mereka segera meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke desa. Namun baru sekitar 30 menit mereka menempuh perjalanan pulang. Kesunyian di dalam mobil pecah oleh bunyi dering ponsel milik Pak Arif. Di layar tertera nama Bu Ningsih, istri dari Pak Suko. Pak Arif segera mengangkat telepon tersebut dengan perasaan yang mendadak tidak enak. "Halo, Bu Ningsih? Ada apa menelpon sepagi ini?" tanya Pak Arif. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara jeritan dan tangisan yang sangat kencang terdengar dari seberang telepon. Suara Bu Ningsih terdengar sangat histeris, nyaris tidak terkendali. "Arif, tolong kami. Rika kecelakaan di depan pabrik. Kakinya hancur terlindas truk pengangkut kayu. Sekarang kami sedang di rumah sakit. Dokter bilang kakinya harus segera diamputasi karena luka-lukanya sangat parah," rintih Bu Ningsih diselai sak tangisnya. Mendengar kabar itu, Pak Arif seketika mematung. Ponselnya hampir saja terlepas dari genggaman tangannya. Keringat dingin mulai mengucur deras di keningnya. Ingatan Pak Arif langsung melayang kembali ke kejadian di dalam gua beberapa menit yang lalu. Bayangan tentang bagaimana Pak Suko merobek paha ayam bagian kanan dan ia merobek paha bagian kiri terasa begitu nyata dan mengerikan. Hubungan antara paha ayam yang mereka makan dengan kaki anak Pak Suko yang hancur terasa sangat jelas di dalam kepalanya. "Siapa yang menelpon, Rif? Kenapa wajahmu jadi pucat begitu?" tanya Pak Suko dengan nada bicara yang sangat santai,
seolah-olah ia tidak merasakan firasat buruk apapun. Pak Arif menelan ludah dengan susah payah sebelum menjawab. Suaranya bergetar hebat saat ia berbicara. "Ini dari Bu Ningsih, Pak. Beliau mengabarkan kalau Rika mengalami kecelakaan hebat. Kakinya hancur terlindas truk dan sekarang dokter harus melakukan tindakan amputasi segera." Reaksi yang ditunjukkan oleh Pak Suko benar-benar berada di luar logika manusia normal. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan, kesedihan, atau kemarahan sedikit pun. Ia tetap memegang kemudi dengan tenang dan menatap lurus ke depan seolah-olah baru saja mendengar kabar cuaca biasa. "Oh, kecelakaan ya? Kasihan sekali. Ya sudah, nanti kita ke rumah sakit setelah urusan mengantar barang di gudang selesai. Kita harus profesional dalam bekerja. Jangan sampai urusan pribadi mengganggu jadwal operasional pabrik," ucap Pak Suko dengan nada yang sangat datar dan dingin. Pak Arif yang duduk di sampingnya hanya bisa terdiam membisu dengan rasa ngeri yang luar biasa. Ia menyadari satu kenyataan yang sangat pahit. Paha ayam yang mereka makan di dalam gua tadi adalah simbol dari bagian tubuh yang sedang dikorbankan. Pak Suko telah dengan sengaja memberikan kaki anak perempuannya sendiri sebagai tumbal untuk memperpanjang kejayaan bisnis kapuknya. Berita tentang amputasi kaki Rika segera menyebar luas ke seluruh penjuru desa dalam waktu singkat. Ferry yang mendengar desas-desus ini dari para pasien yang datang ke tempat praktek ibunya merasa hatinya semakin berat. Ia sering melihat Rika yang masih kecil bermain di halaman rumahnya, dan kini anak itu harus cacat seumur hidup hanya karena keserakahan ayahnya sendiri. Cerita tentang jamuan di dalam gua ini perlahan bocor dari mulut Pak Arif yang tidak tahan memendam rahasia itu sendirian. Ferry semakin yakin bahwa desanya sedang berada dalam cengkeraman kegelapan yang sangat pekat. Kemakmuran yang terlihat di permukaan hanyalah kedok untuk menutupi perjanjian-perjanjian darah yang dilakukan secara rahasia. Bagi Ferry, setiap kali ia melihat truk kapuk yang lewat, ia kini membayangkan bahwa setiap keping uang yang dihasilkan oleh para juragan itu dibayar dengan potongan daging dan nyawa manusia. Ferry menyadari bahwa di desa ini, nyawa seorang anak tidak lebih berharga daripada kelancaran bisnis kapuk. Ia mulai merasa bahwa lingkungan tempat tinggalnya bukan lagi tempat yang aman bagi siapapun yang masih memiliki nurani. Keserakahan telah merobek akal sehat, dan Pak Suko hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang telah menukar kemanusiaan mereka dengan tahta duniawi yang fana. Malam itu, saat Ferry menatap ke arah gudang kapuk milik Pak Suko yang lampunya menyala terang, ia merasa ada yang sedang memperhatikannya dari kegelapan. Tahun 2004 tiba dengan atmosfer yang jauh lebih berat bagi warga desa. Bagi Ferry yang saat itu sudah berstatus sebagai mahasiswa, rumah bukan lagi sekedar tempat beristirahat, melainkan sumber informasi yang mencemaskan. Karena ibunya membuka praktik medis di rumah, Ferry seringkali mendengar berbagai kesaksian ganjil dari para pasien yang datang berobat. Mereka bercerita bukan hanya tentang penyakit fisik, tetapi tentang keganjilan yang mulai sering menampakkan diri di sepanjang jalan raya utama desa. Suatu malam di bulan suci Ramadan, suasana desa sebenarnya terasa sedikit lebih hidup. Suara tabuhan galon air dan bambu dari sekelompok anak yang berkeliling membangunkan sahur memecah kesunyian. Kelompok yang terdiri dari anak-anak berusia 10 hingga 13 tahun itu berjalan penuh semangat, tanpa menyadari bahwa mereka sedang menuju ke sebuah pemandangan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Ketika mereka sampai di area perbatasan desa yang sepi, di mana jalan raya diapit oleh hutan randu lebat dan hamparan sawah, langkah pemimpin kelompok itu mendadak berhenti. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar rekan-rekannya diam. "Lihat itu, siapa mereka?" bisiknya dengan suara yang bergetar hebat karena takut. Di tengah aspal jalan raya yang diterangi cahaya bulan yang pucat, terlihat 5 sosok anak kecil. Mereka tampak sangat mungil, mungkin setingkat anak usia balita.
Namun penampilan mereka jauh dari kesan menggemaskan. Kelima makhluk itu sama sekali tidak mengenakan pakaian, hanya selembar kain putih yang dililitkan di pinggang menyerupai popok. Kulit mereka berwarna kelabu pucat, menyerupai warna mayat yang sudah lama terendam air. Makhluk-makhluk itu berjongkok melingkar di tengah jalan. Hal yang membuat anak-anak penabuh sahur itu membeku adalah apa yang sedang dilakukan oleh sosok-sosok misterius tersebut. Mereka sedang menjilati permukaan aspal jalan raya dengan gerakan yang sangat cepat. Suara lidah mereka yang bergesekan dengan aspal yang kasar terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Serak, serak, serak. Suara itu terdengar sangat menjijikan, seolah-olah mereka sedang menikmati jamuan yang sangat lezat di atas jalanan yang kotor. Salah satu anak yang merasa lebih berani mencoba berteriak untuk mengusir mereka, berharap makhluk-makhluk itu hanyalah anak tetangga yang sedang iseng. "Woi, sedang apa kalian di situ? Cepat pulang, ini sudah hampir waktu sahur," teriak anak itu dengan suara lantang yang dipaksakan. Mendengar teriakan tersebut, kelima makhluk itu secara serentak menoleh. Jantung para penabuh sahur seakan merosot ke perut. Wajah anak-anak kecil itu benar-benar rata tanpa hidung yang jelas. Mata mereka sepenuhnya berwarna hitam pekat, tanpa ada bagian putih sedikit pun. Dari mulut mereka yang terbuka lebar, mengalir cairan hitam kental yang menetes dan membasahi aspal. Tanpa perlu aba-aba lagi, seluruh kelompok penabuh sahur itu lari kocar-kacir. Mereka membuang alat musik sederhana mereka ke parit dan berlari sekencang mungkin menuju pemukiman warga yang paling dekat. Mereka segera masuk ke rumah masing-masing dan mengunci pintu rapat-rapat, tidak berani menceritakan apa yang mereka lihat sampai matahari benar-benar terbit. Keesokan harinya, tepat beberapa jam sebelum waktu berbuka puasa, Ferry sedang duduk di teras depan rumahnya sambil memperhatikan lalu lintas yang cukup padat. Tiba-tiba, suara dentuman keras yang memekakan telinga merobek ketenangan sore itu. Sebuah truk besar pengangkut kapuk yang melaju sangat kencang dari arah kota mengalami pecah ban, tepat di titik di mana makhluk-makhluk pucat itu terlihat menjilat aspal semalam. Truk itu hilang kendali, terguling dengan hebat, dan menghantam pohon randu besar di pinggir jalan. Naas, di saat yang bersamaan, seorang anak laki-laki kecil sedang mengayuh sepeda di sisi jalan tersebut. Anak itu adalah putra dari salah satu karyawan setia di pabrik kapuk milik Pak Kaji Yasin. Tubuh kecil anak itu tidak sempat menghindar. Roda belakang truk yang sangat berat melindasnya seketika. Ferry segera berlari keluar untuk menolong, namun langkahnya terhenti saat melihat pemandangan di depannya. Kematian anak itu sangat tragis. Kepalanya hancur di tempat dan darah merah segar mengalir deras membasahi permukaan aspal yang semalam telah disiapkan oleh makhluk-makhluk gaib tersebut. Warga berdatangan dengan ekspresi ngeri. Ferry berdiri terpaku tepat di depan aliran darah yang mulai mengering di atas aspal. Ingatannya langsung melayang pada cerita anak-anak penabuh sahur yang ia dengar dari tetangganya pagi tadi. Ya Tuhan, jadi ini alasannya mereka ada di sini semalam. Gumam Ferry dengan wajah pucat pasi. Seorang warga paruh baya yang berdiri di samping Ferry berbisik dengan nada penuh ketakutan. Mereka sudah menandainya, Ferry. Aspal itu sudah dijilat, artinya mereka sedang memesan tempat untuk darah yang akan tumpah. Ferry menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Anak-anak penjilat aspal itu adalah makhluk penjemput atau penanda lokasi tumbal. Mereka bukan sekedar hantu yang menakuti warga, melainkan pelayan yang mempersiapkan meja makan bagi entitas gaib yang disembah oleh para juragan. Setiap tetes darah yang tumpah di sana adalah pembayaran sah untuk menjaga agar bisnis kapuk para penguasa desa tetap berjaya.
Serat kapuk yang putih bersih dan beterbangan di udara kini terasa semakin menyesakkan paru-paru, seolah setiap helainya mengandung kutukan dari nyawa-nyawa yang dirampas secara paksa. Kabar mengenai anak-anak penjilat aspal itu segera menyebar dan menciptakan stigma baru bagi desa mereka sebagai desa pesugihan. Warga mulai menyimpulkan sebuah pola yang sangat jahat. Setiap kali bisnis kapuk mulai terasa lesu, maka permintaan dari alam gaib akan meningkat secara otomatis. Tanda-tandanya selalu diawali dengan penampakan makhluk-makhluk aneh yang mempersiapkan lokasi kecelakaan maut. Ferry kembali ke dalam rumah dengan perasaan mual yang luar biasa. Ia menatap telapak tangannya yang gemetar. Ia tahu bahwa selama para juragan masih memuja harta di atas segalanya, jalan raya di depan rumahnya akan selalu menjadi tempat penjemputan nyawa berikutnya. Desa yang dulu ia kenal sebagai tempat yang damai, kini telah berubah menjadi ladang perburuan tumbal, di mana setiap jengkal aspalnya bisa menjadi saksi bisu atas hilangnya nyawa manusia demi tumpukan emas yang tidak akan pernah dibawa mati. Puncak dari segala keganjilan yang menyelimuti desa mencapai titik didihnya ketika tragedi besar menghantam kediaman orang paling berpengaruh di sana. Pak Kaji Yasin, sosok juragan yang kekayaannya konon tidak akan habis hingga 7 turunan, harus kehilangan istrinya, Bu Siti, dalam sebuah peristiwa yang sangat mendadak. Sore itu, langit tampak sangat pekat dan seolah menjadi pertanda Bu Siti tewas seketika setelah tertabrak truk di depan mata beberapa warga. Namun, yang membuat suasana desa semakin mencekam bukanlah sekadar kematian mendadak itu, melainkan keputusan Pak Kaji Yasin yang sangat tidak lazim. Dalam adat desa yang masih memegang teguh tradisi, jenazah seharusnya dimakamkan di pemakaman umum berdampingan dengan para leluhur. Namun Pak Kaji Yasin justru bersikeras agar istrinya dikuburkan di halaman belakang rumah pribadinya yang luas dan dipagari tembok beton setinggi 2 meter. Pak Kaji, bukankah ini menyalahi kebiasaan kita? Kenapa tidak di pemakaman umum saja agar warga bisa ikut menjaga makamnya? Tanya seorang tokoh masyarakat saat datang melayat. Pak Kaji Yasin dengan wajah yang tampak sangat berduka, namun matanya memancarkan ketegasan yang dingin, menjawab tanpa ragu sedikit pun. Istri saya sangat mencintai rumah ini, melebihi apapun. Saya ingin dia selalu dekat dengan saya dan anak-anak. Kami ingin mendoakannya setiap saat tanpa harus keluar rumah. Ini adalah permintaan terakhirnya kepada saya secara tersirat. Alasan itu terdengar sangat penuh kasih sayang bagi mereka yang tidak tahu apa-apa. Namun bagi Ferry, keputusan tersebut terasa seperti sebuah upaya untuk menyembunyikan sesuatu yang sangat besar dari mata publik. Jenazah Bu Siti akhirnya dimakamkan dalam sebuah upacara yang sangat tertutup. Sejak hari itu, halaman belakang rumah megah tersebut menjadi area terlarang yang selalu terkunci rapat. 3 minggu berlalu, namun kebenaran mulai mencari jalannya sendiri melalui mimpi. Susi, seorang keponakan jauh Bu Siti yang dikenal memiliki sifat jujur dan polos, mulai mengalami gangguan tidur yang sangat hebat. Selama 3 malam berturut-turut, ia didatangi oleh mendiang bibinya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dalam mimpi tersebut, Bu Siti tampak mengenakan pakaian yang sama dengan saat ia mengalami kecelakaan, namun tubuhnya dipenuhi luka terbuka yang terus mengeluarkan cairan hitam. Ia menangis terseduh-seduh sambil memegang jeruji besi yang seolah membatasi dunianya dengan dunia manusia. "Susi, tolong aku, Nak. Aku sangat tersiksa di sini." Rintih Bu Siti dalam mimpi itu, suaranya terdengar seperti gesekan amplas yang menyakitkan telinga. Susi yang ketakutan mencoba bertanya, "Bibi, kenapa Bibi ada di tempat gelap ini? Bukankah Bibi sudah dimakamkan dengan layak?" Sosok itu menggelengkan kepala dengan cepat, matanya yang sayu mengeluarkan darah.
katakan pada kakakku, Pak Kaji Ashari, untuk segera membongkar makam di halaman belakang itu. Yang dikubur di dalam liang lahat itu bukan jasadku, Susi. Itu bukan tubuh manusia. Itu hanyalah sebatang gedebok pisang yang diberi mantra agar terlihat seperti jenazahku oleh mata kalian. Jasadku yang asli telah dibawa oleh makhluk-makhluk itu ke pantai Laut Selatan. Aku dijadikan rewang, menjadi pembantu abadi di keraton gaib untuk membayar hutang kekayaan Yasin yang sangat besar. Susi terbangun dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Pada malam ketiga, mimpi itu terasa begitu nyata hingga ia bisa mencium bau amis darah yang keluar dari tubuh bibinya. Karena tidak tahan memendam beban itu sendirian, Susi akhirnya memberanikan diri mendatangi rumah Pak Kaji Ashari, kakak kandung Bu Siti, yang juga merupakan pengusaha kapuk sukses. Ferry, yang kebetulan sedang berada di sana untuk mengantarkan obat pesanan dari ibunya, tidak sengaja menyaksikan percakapan emosional tersebut di ruang tamu yang temaram. Susi menceritakan setiap detail mimpinya dengan suara gemetar, tentang rintihan Bu Siti hingga rahasia batang pisang di dalam tanah. Wajah Pak Kaji Ashari seketika berubah menjadi sangat pucat, seolah darah di tubuhnya mendadak berhenti mengalir. Namun, reaksi yang ditunjukkan pria tua itu sungguh di luar dugaan Ferry. Alih-alih marah atau merasa sedih karena adiknya dijadikan tumbal, Pak Kaji Ashari justru terdiam 1000 bahasa. Matanya menatap kosong ke arah deretan gudang kapuk miliknya yang terlihat dari jendela. "Paman, kita harus bertindak. Kita harus mendatangi rumah Pak Kaji Yasin dan membongkar kebohongan ini. Bagaimana mungkin Paman tega membiarkan Bibi Siti tersiksa menjadi budak gaib?" desak Susi dengan nada bicara yang mulai meninggi karena emosi. Pak Kaji Ashari perlahan menoleh ke arah Susi, lalu menggelengkan kepalanya dengan sangat lemah. "Sudahlah Susi, lupakan mimpi itu. Jangan pernah menceritakan hal ini kepada siapapun lagi, atau nyawamu juga akan berada dalam bahaya besar. Yasin tahu apa yang dia lakukan, dan aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantumu ataupun adikku." Susi terperangah. "Tapi kenapa, Paman? Ini tentang adik kandung Paman sendiri." "Kamu tidak mengerti, Susi," jawab Pak Kaji Ashari dengan suara yang nyaris hilang. "Di desa ini, ada hal-hal yang lebih baik tetap terkubur di bawah tanah. Pergilah pulang, dan jangan kembali lagi ke sini untuk membahas masalah ini." Saat itulah Ferry menyadari sebuah kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada keberadaan hantu manapun. Pak Kaji Ashari tidak berani bertindak bukan karena ia tidak percaya pada cerita Susi, melainkan karena ia sendiri terjebak dalam lingkaran setan yang sama. Ia takut jika ia berani mengusik rahasia Pak Kaji Yasin, maka perjanjian pesugihannya sendiri juga akan ikut terbongkar ke permukaan. Mereka semua adalah rekan dalam kegelapan yang saling memegang kartu as masing-masing demi menjaga tumpukan harta mereka tetap aman. Ferry menatap kedua orang itu dengan perasaan mual yang luar biasa. Di desa ini, ikatan darah ternyata tidak lebih berharga daripada tumpukan serat kapuk yang bisa diuangkan. Bu Siti hanyalah salah satu dari sekian banyak nyawa yang harus bekerja selamanya di alam gaib demi menjamin kemewahan semu di alam dunia bagi suami dan keluarganya. Ferry berjalan pulang dengan pikiran yang sangat kacau. Ia melewati tembok tinggi rumah Pak Kaji Yasin dan sejenak berhenti. Ia membayangkan apa yang sebenarnya ada di bawah tanah halaman belakang itu. Apakah benar hanya sebatang pohon pisang yang kini mulai membusuk? Dan di mana sebenarnya jasad Bu Siti berada sekarang? Ketegangan di desa mencapai titik nadirnya pada pertengahan tahun 2005. Rahasia tentang makam palsu di halaman belakang rumah Pak Kaji Yasin yang selama ini dijaga ketat oleh tembok beton tinggi akhirnya merembes keluar. Bisik-bisik dari asisten rumah tangga yang ketakutan menjalar cepat ke warung kopi hingga sampai ke telinga para pemuda desa. Ferry memperhatikan bagaimana wajah-wajah ramah penduduk berubah menjadi dingin dan penuh kecurigaan dalam waktu singkat.
Kelompok pemuda desa yang dipimpin oleh Danu, seorang mantan buruh pabrik yang menyimpan dendam atas kematian ayahnya yang misterius, mulai mengorganisir massa. Mereka tidak lagi bisa ditekan oleh pengaruh uang atau ancaman gaib. Kemarahan warga benar-benar meledak ketika muncul kabar bahwa Pak Kaji Marto berencana menggusur paksa sebagian lahan pemakaman umum desa. Rencana perluasan gudang kapuk itu konon dilakukan atas saran dukun kepercayaannya untuk memperlancar aliran rizki gaib. Ini sudah keterlaluan. Mereka tidak hanya menumbalkan orang hidup, tapi makam leluhur kita pun mau dihancurkan demi gudang kapas sialan itu. Teriak Danu di tengah kerumunan pemuda yang berkumpul di balai desa. Ferry yang berada di sana melihat bagaimana kemarahan itu membakar logika. Massa yang awalnya hanya menuntut penjelasan, kini mulai membawa obor dan senjata tajam. Di saat yang sama, aliansi rahasia di antara para juragan kapuk mulai retak. Persaingan bisnis yang ketat ditambah rasa saling curiga membuat mereka mulai saling serang. Pak Kaji Yasin menuduh Pak Kaji Ashari sengaja membocorkan rahasia tentang makam Bu Siti untuk menghancurkan nama baiknya di mata warga. Suatu malam yang sangat lembab, langit di atas desa mendadak berubah menjadi merah tembaga. Tanpa ada petir atau korsleting listrik, gudang kapuk raksasa milik Pak Kaji Ashari terbakar hebat. Ferry berlari menuju lokasi kejadian dan tertegun melihat warna api yang tidak lazim. Kobaran api itu berwarna kebiruan, melahap ribuan ton serat putih dengan kecepatan yang mustahil. Namun, yang paling mengerikan adalah baunya. Alih-alih bau kapas terbakar, udara justru dipenuhi aroma busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau daging manusia yang sedang dipanggang dalam skala besar. Pak Kaji Ashari berdiri di depan gudangnya yang lumat dengan wajah yang sudah kehilangan akal sehat. Ia berteriak-teriak histeris sambil menunjuk ke arah api biru itu. "Dia datang, Siti datang membawa obor. Lihat, dia menari di tengah api," teriak Pak Kaji Ashari sambil tertawa dan menangis secara bersamaan. Warga yang melihat kondisi Pak Kaji Ashari bukannya merasa iba, melainkan semakin beringas. Mereka menganggap kebakaran itu adalah hukuman alam. Danu memanfaatkan momen tersebut untuk mengarahkan massa menuju sasaran utama mereka, yaitu rumah Pak Kaji Yasin. Mereka menuntut satu hal, yaitu pembuktian atas apa yang terkubur di halaman belakang. Ratusan orang mengepung pagar besi rumah megah itu. Suara teriakan mereka beradu dengan deru angin malam yang membawa sisa-sisa kapas terbakar. Ferry berdiri di barisan tengah, menyaksikan bagaimana pagar besi yang kokoh itu diguncang hingga baut-bautnya terlepas dari beton. "Bongkar makamnya sekarang! Buktikan kalau yang di dalam sana benar-benar jasad Bu Siti!" teriak massa serempak. Pak Kaji Yasin akhirnya keluar dengan pengawalan ketat beberapa pria bertubuh kekar. Wajahnya yang biasanya tenang dan berwibawa kini tampak pucat pasi di bawah cahaya obor warga. Gurat ketakutan tidak bisa lagi ia sembunyikan di balik pakaian mahalnya. "Kalian tidak punya hak. Ini adalah properti pribadi dan itu adalah makam istri saya. Ini penghinaan terhadap martabat keluarga saya," bentak Pak Kaji Yasin dengan suara yang bergetar hebat. "Martabat apa yang kamu bicarakan, Yasin? Martabat yang dibangun dari nyawa istrimu sendiri," Danu menyahut sambil merangsek maju, meludahi gerbang rumah tersebut. Kericuhan fisik tidak terelakkan lagi. Massa yang sudah kehilangan kesabaran berhasil merobohkan pagar dan masuk ke area halaman belakang. Polisi desa mencoba menenangkan situasi, namun jumlah mereka tidak sebanding dengan amarah warga yang sudah tidak terbendung. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah sosok muncul dari arah kegelapan jalanan desa. Kehadirannya seketika membuat kerumunan itu sedikit menyusut karena rasa ngeri. Pak Suko datang dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Ia berada di atas kursi roda, namun kedua kakinya kini telah benar-benar menghitam dan membusuk akibat infeksi misterius yang menyebar dengan sangat cepat setelah amputasi putrinya. Bau busuk dari kakinya bahkan mengalahkan bau asap dari gudang yang terbakar.
Ia menyeret dirinya maju dengan sisa tenaga yang ada. Wajahnya menunjukkan penderitaan yang melampaui batas manusia. "Hentikan! Hentikan semua ini!" teriak Pak Suko dengan suara parau yang menyayat hati. Semua orang terdiam sejenak. Pak Suko menatap Pak Kaji Yasin dan para warga dengan mata yang basah oleh air mata penyesalan. "Tidak ada gunanya kalian berebut harta atau gudang-gudang itu. Lihat saya, lihat hasil dari keserakahan kita semua." Pak Suko menunjuk kakinya yang membusuk. "Saya sudah memberikan kaki anak saya sendiri demi emas, dan sekarang setan itu datang kembali untuk mengambil sisa tubuh saya tanpa ampun." Suasana menjadi sangat hening. Pengakuan Pak Suko seolah menjadi palu hakim yang menjatuhkan vonis bagi seluruh desa. Namun, sebelum ada yang sempat merespons, Pak Suko tiba-tiba memegang dadanya. Ia terbatuk hebat dan memuntahkan darah berwarna hitam pekat di atas tanah halaman Pak Kaji Yasin. Tubuhnya tersungkur dari kursi roda dan ia tewas seketika di hadapan semua orang dengan mata terbelalak. Kematian Pak Suko justru menjadi pemicu terakhir bagi massa. Mereka tidak lagi peduli pada peringatan gaib. Danu dan beberapa orang lainnya mulai menghantamkan cangkul dan linggis ke tanah pemakaman di halaman belakang itu. Pak Kaji Yasin hanya bisa terduduk lemas di teras rumahnya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan saat mendengar suara kayu peti yang mulai dihantam alat penggali. Ferry menyaksikan bagaimana kemakmuran desa itu hancur berantakan dalam waktu semalam. Persaudaraan yang dulu dibangun di atas gotong royong kini musnah total, digantikan oleh budaya saling tuduh, dendam, dan kebencian yang mendalam. Para juragan yang dulu dihormati kini menjadi buruan massa. Putihnya kapas yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekayaan desa, kini terlihat seperti kain kafan raksasa yang membungkus kebusukan moral mereka semua. Malam itu, di tengah kepungan massa yang beringas, atmosfer di sekitar rumah Pak Kaji Yasin mendadak berubah secara tidak wajar. Ferry berdiri di barisan depan, memperhatikan bagaimana tanah di halaman belakang itu mulai dibongkar paksa. Meskipun desa Kapuk terletak puluhan kilometer jauhnya dari bibir pantai, indera penciuman Ferry mendeteksi sesuatu yang mustahil. Udara yang tadinya pengap oleh asap gudang terbakar, tiba-tiba berubah menjadi sangat asin. Aroma garam dan amis laut yang menyengat menusuk hidung semua orang yang ada di sana. Tidak hanya bau, pendengaran mereka pun mulai terganggu. Dari arah hutan randu yang biasanya hanya mengeluarkan suara gesekan daun, kini terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat. Suara itu persis seperti deru ombak besar yang menghantam karang dengan kekuatan penuh. Suasana menjadi sangat ganjil. Sebuah desa di pedalaman yang tenang, kini seolah sedang diseret paksa menuju tepi Samudra Hindia. "Kalian dengar itu? Suara apa itu?" teriak salah satu warga sambil menghentikan galiannya sejenak. Danu yang sudah dikuasai amarah tidak memedulikan keganjilan tersebut. "Terus gali, jangan pedulikan apapun sebelum kebenaran ini terbongkar." Cangkul terakhir menghantam permukaan peti kayu jati yang mewah itu dengan suara berdentum keras. Begitu tutup peti dicongkel paksa hingga terbuka, seluruh warga yang berkerumun mendadak mundur serentak. Beberapa orang bahkan jatuh terduduk karena rasa ngeri yang luar biasa. Ferry mendekat dengan hati yang berdebar kencang, dan apa yang ia lihat di dalam sana benar-benar menghancurkan sisa-sisa nalar manusianya. Di dalam peti mati yang mahal itu, tidak ditemukan jasad Bu Siti. Sesuai dengan penglihatan Susi dalam mimpinya, yang tergeletak di sana hanyalah sebatang gedebok pisang yang sudah menghitam dan membusuk. Namun batang pisang itu tidak normal. Permukaannya ditumbuhi oleh rambut manusia yang sangat panjang dan hitam legam. Rambut itu terus memanjang secara perlahan di depan mata mereka, seolah-olah batang pisang itu memiliki nyawa yang dipinjam dari dunia lain. Di tengah batang itu tertancap paku emas besar yang mengunci secarik kain kafan bertuliskan mantra-mantra berwarna merah darah. "Benar, semuanya benar. Yasin sudah menipu kita semua,"
teriak Danu sambil menunjuk ke arah peti. Seketika itu juga, tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Dari dalam lubang makam yang terbuka, menyembur air berwarna biru gelap yang sangat jernih namun terasa sedingin es. Air itu keluar dengan tekanan tinggi, membawa aroma Kamboja yang sangat kuat dan memuakan. Di tengah uap air yang membumbung, muncul sosok transparan seorang wanita yang wajahnya sangat mirip dengan Bu Siti. Namun, tidak ada lagi kelembutan di wajah itu. Sosok tersebut menatap sekeliling dengan mata yang memancarkan kemarahan luar biasa. Sosok itu melayang tepat di depan Pak Kaji Yasin yang sedang bersimpuh lemas di tanah. Suaranya menggema bukan di telinga, melainkan langsung di dalam rongga kepala setiap orang yang hadir. "Yasin, kau menjanjikan kemakmuran dan kehormatan bagiku, tetapi kau justru memberiku kehinaan abadi sebagai budak rewang," rintih sosok Bu Siti dengan nada yang sangat menyayat hati. Pak Kaji Yasin mencoba merangkak mundur, namun kedua kakinya seolah-olah sudah dipaku ke bumi. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi air mata ketakutan. "Ampuni aku, Siti. Aku melakukan ini demi keluarga kita, demi kekayaan kita. Kekayaan yang kau tukar dengan jiwaku." Sosok itu berteriak dengan suara yang menggetarkan kaca-kaca jendela rumah megah tersebut. Air biru yang menyembur dari lubang makam itu kini berubah menjadi lumpur hisap yang sangat dingin dan lengket. Perlahan namun pasti, Pak Kaji Yasin mulai tersedot masuk ke dalam tanah. Ia berteriak histeris, mencoba meraih apapun untuk bertahan, namun akar-akar gaib dari dalam tanah melilit tubuhnya dengan sangat kencang. Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa mematung. Tidak ada satupun yang berani mendekat, karena mereka tahu bahwa ini adalah bentuk eksekusi dari kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia. Sebelum wajahnya tertutup sepenuhnya oleh lumpur hitam, mata Pak Kaji Yasin sempat bertemu dengan mata Ferry. Itu adalah sebuah tatapan penuh penyesalan, sebuah pesan tanpa kata tentang betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk sebuah keserakahan. Begitu kepala Pak Kaji Yasin hilang tertelan bumi, semburan air biru dan aroma asin itu lenyap seketika, meninggalkan lubang makam yang kini tampak sangat kosong dan sunyi. Di saat yang bersamaan, kabar mengerikan datang dari sisi lain desa. Pak Kaji Marto, sang pionir pesugihan yang paling senior, dilaporkan mengalami nasib yang tak kalah mengenaskan. Secara mendadak, ia jatuh lumpuh total di tengah rumahnya. Hal yang lebih mengerikan adalah laporan dari para karyawannya. Seluruh stok kapuk di dalam gudang-gudang besarnya dalam waktu 1 malam berubah menjadi tumpukan ulat bulu yang menjijikkan. Harta yang ia banggakan selama puluhan tahun kini menjadi tumpukan kotoran yang tidak berharga. Ferry berdiri di tepi lubang makam yang kini hanya menyisakan bau tanah basah. Ia menyadari bahwa malam itu adalah puncak dari segala pembalasan. Kekuatan dari Laut Selatan yang selama ini memberi mereka kemewahan semu, kini datang untuk mengambil kembali upeti yang belum lunas. Persaudaraan dan tata krama yang selama ini menjadi kebanggaan desa, kini hancur berkeping-keping digantikan oleh rasa trauma yang sangat mendalam. "Semuanya sudah berakhir," bisik Danu dengan suara yang gemetar. Ia menjatuhkan linggisnya ke tanah. Kemarahannya telah digantikan oleh rasa ngeri yang sama besar. Warga mulai membubarkan diri satu persatu dengan langkah kaki yang gontai. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan membawa kenyataan pahit bahwa kemakmuran yang selama ini mereka nikmati adalah hasil dari penderitaan jiwa-jiwa yang ditumbalkan. Desa Kapuk yang dulu dikenal sebagai pusat ekonomi yang berjaya, kini harus bersiap menghadapi masa depan yang suram di bawah bayang-bayang kutukan. Ferry berjalan pulang melewati jalanan desa yang kini dipenuhi serat kapuk yang berterbangan liar ditiup angin laut yang asing. Ia tahu bahwa meskipun Pak Kaji Yasin telah hilang dan Pak Kaji Marto telah lumpuh, luka yang ditinggalkan di hati warga tidak akan pernah sembuh dengan mudah.
Pembalasan ini telah membuktikan bahwa tidak ada rahasia yang bisa selamanya terkubur di bawah tanah, dan tidak ada perjanjian dengan kegelapan yang berakhir dengan kebahagiaan. Malam itu berakhir dengan kesunyian yang mencekam. Pagi hari setelah malam pembalasan yang mengerikan itu, Desa Kapuk tidak lagi terlihat seperti pusat perdagangan yang jaya. Desa itu kini berubah menjadi sunyi, menyerupai desa hantu di tengah daratan. Aktivitas di gudang-gudang kapuk raksasa yang biasanya bising dengan suara mesin pemisah serat, kini terhenti total. Tidak ada truk yang lalu lalang, tidak ada buruh yang mengangkut karung, dan tidak ada lagi gelak tawa para juragan yang sombong. Yang tersisa hanyalah serat-serat kapuk putih yang beterbangan liar ditiup angin, menempel di pagar-pagar rumah mewah yang kini tampak suram. Ferry berjalan menyusuri jalanan desa yang sepi itu. Ia merasa seolah-olah sedang berjalan di atas hamparan salju yang kotor. Pikirannya masih dipenuhi bayangan Pak Kaji Yasin yang terseret ke dalam lubang makam. Untuk mencari jawaban yang lebih pasti, Ferry memutuskan untuk mendatangi rumah Pak Suko. Di antara para juragan yang terlibat dalam lingkaran gelap itu, Pak Suko adalah satu-satunya yang masih bisa ditemui, meski kondisinya sangat memprihatinkan. Saat sampai di sana, Ferry menemukan Pak Suko sedang duduk di kursi roda di teras rumahnya. Tubuh pria itu tampak semakin habis, kulitnya kering menempel pada tulang, dan tatapannya kosong menatap ke arah langit biru yang seolah tidak peduli pada penderitaan manusia di bawahnya. Aroma obat-obatan bercampur dengan bau busuk dari luka infeksi di kakinya menyeruak saat Ferry mendekat. "Selamat pagi, Pak Suko," sapa Ferry perlahan, berusaha tidak menyejutkan pria tua itu. Pak Suko menoleh dengan gerakan yang sangat lambat. Butuh waktu beberapa detik bagi matanya untuk fokus menatap wajah Ferry. Ia kemudian menghela napas panjang yang terdengar sangat berat, seolah paru-parunya penuh dengan debu kapas. "Kamu datang lagi, Ferry," ucap Pak Suko dengan suara serak yang nyaris hilang. "Lihatlah desa ini, semuanya sudah hancur, bukan?" Ferry menarik sebuah kursi plastik dan duduk di hadapan Pak Suko. Semua orang ketakutan, Pak. Gudang-gudang tutup, dan warga mulai membicarakan apa yang terjadi malam di rumah Pak Kaji Yasin. "Saya ingin tahu kebenarannya, Pak. Bagaimana semua ini sebenarnya bermula?" Pak Suko memejamkan matanya sejenak, seolah sedang memutar kembali memori puluhan tahun yang lalu. "Awalnya kami hanya ingin desa ini maju, Ferry. Kami ingin hidup layak, tidak lagi dihina sebagai petani miskin yang hanya bisa mengandalkan musim." Ia berhenti sejenak untuk terbatuk, lalu melanjutkan ceritanya. Semuanya bermula pada tahun 90-an. Saat itu, Pak Kaji Marto yang pertama kali membawa seorang dukun dari wilayah pesisir selatan. Pak Kaji Marto bilang dukun itu bisa menjamin hasil panen randu kita selalu melimpah tanpa peduli cuaca. Kami yang saat itu sedang terhimpit ekonomi, merasa itu adalah jalan keluar yang sangat cerdas. "Apakah sejak awal kalian tahu ada harga yang harus dibayar dengan nyawa?" tanya Ferry dengan nada mendesak. Pak Suko menggeleng lemah. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang cekung. Awalnya hanya tumbal hewan ternak, kambing hitam, ayam cemani, hal-hal seperti itu. Bisnis kami langsung melonjak. Gudang-gudang besar mulai dibangun, dan desa Kapuk menjadi terkenal di seluruh provinsi. Tapi semakin kaya kami, semakin besar pula permintaan dari sana. Mereka tidak lagi puas dengan darah hewan. Mereka mulai meminta bunga desa, meminta bagian dari keluarga kami sendiri. Pak Suko menatap kakinya yang sudah tidak ada. "Saya memberikan kaki anak saya, Rika. Saya pikir itu cukup, tapi ternyata keserakahan Yasin dan Kaji Marto jauh lebih parah. Mereka menyerahkan orang lain, bahkan istri sendiri, agar harta mereka tidak pernah berkurang. Kami pikir kami bisa mengendalikan iblis itu dengan uang, tapi justru kamilah yang dikendalikan sampai hancur seperti ini." Ferry hanya bisa terdiam mendengarkan kesaksian itu. Ia merasa ngeri membayangkan bagaimana para pemimpin desa yang selama ini ia hormati ternyata adalah sekumpulan orang yang tega menukar keselamatan keluarga mereka dengan tumpukan kepingan emas. Sekarang lihatlah, Pak. Kaji Marto lumpuh, Pak Kaji Yasin hilang, dan saya hanya tinggal menunggu giliran.
gumam Pak Suko putus asa. Setelah berpamitan, Ferry melanjutkan perjalanannya menuju pinggiran hutan randu. Ia memperhatikan ada sesuatu yang aneh dengan alam di sekitarnya. Pohon-pohon randu yang biasanya berdiri kokoh dengan daun hijau yang rimbun, kini tampak layu secara serentak. Batang-batang pohon itu terlihat menghitam seolah-olah tersambar petir yang tidak terlihat. Ferry memungut salah satu buah randu yang jatuh di tanah. Buah itu sudah pecah, namun alih-alih mengeluarkan serat kapuk putih bersih yang lembut, isinya justru berupa kapas yang berwarna kusam kecoklatan dan menggumpal keras. Saat Ferry mendekatkan hidungnya, ia mencium bau tengik yang sangat menyengat, mirip dengan bau minyak goreng basi yang bercampur dengan tanah basah. Alam seolah-olah sedang menunjukkan penolakannya. Tanah desa kapuk yang telah dinodai oleh perjanjian darah itu kini berhenti memberikan berkahnya. Kapas yang dulu menjadi sumber emas kini berubah menjadi limbah yang tidak berharga. Tidak akan ada pabrik yang mau membeli kapuk berbau busuk seperti itu. Di kejauhan, Ferry melihat beberapa warga mulai berkemas. Mereka memuat barang-barang mereka ke atas truk sewaan. Fenomena mistis dan hancurnya ekonomi desa membuat mereka memilih untuk merantau dan meninggalkan rumah-rumah mereka yang megah. Mereka lebih memilih hidup susah di kota daripada harus terus dihantui oleh aroma garam laut di tengah daratan. "Mas Ferry, Anda mau tetap tinggal di sini?" tanya Danu yang kebetulan lewat membawa koper besar. "Saya masih ingin melihat bagaimana semua ini berakhir, Dan," jawab Ferry singkat. Danu menengus pelan sambil menatap gudang kapuk yang terbengkalai. "Sudah berakhir, Mas. Desa ini sudah mati. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari tanah yang sudah dikuasai setan. Saya tidak mau anak saya jadi tumbal berikutnya." Ferry hanya mengangguk paham. Ia berdiri di tengah jalan raya, menatap ke arah matahari yang mulai terbenam di balik hutan randu yang meranggas. Kehancuran ini adalah konklusi pahit dari sebuah keserakahan yang tidak terkendali. Para juragan telah pergi dengan cara yang hina, meninggalkan warga dalam kemiskinan dan trauma yang mungkin tidak akan hilang dalam waktu 100 tahun. Kapas-kapas kotor itu terus berterbangan, menutupi aspal jalan raya seolah ingin membungkus seluruh desa dalam sebuah kain kafan raksasa. Ferry menyadari bahwa kemakmuran tanpa keberkahan hanyalah sebuah ilusi yang mematikan. Ia melangkah pulang dengan hati yang berat, menyadari bahwa mulai besok, Desa Kapuk hanyalah sebuah nama dalam catatan kelam sejarah pesugihan di tanah Jawa. Kehancuran sosial pun tidak terelakkan. Hubungan antar tetangga yang dulu erat kini penuh dengan kecurigaan. Orang-orang saling menuduh siapa lagi yang masih menyimpan jimat atau melakukan ritual rahasia. Desa yang dulunya makmur dan bercahaya itu kini tenggelam dalam kegelapan spiritual yang sangat pekat. Tahun 2010 menjadi saksi berakhirnya sebuah era yang penuh dengan kegelapan di Desa Kapuk. Satu persatu, para juragan yang dulu menggenggam kejayaan lewat perjanjian terlarang mulai menemui ajalnya. Kematian mereka tidak pernah terjadi dengan tenang. Masing-masing membawa cerita tragis yang semakin mengukuhkan bahwa hutang nyawa harus dibayar dengan penderitaan yang setimpal. Setelah Pak Kaji Yasin hilang di telan bumi, kini giliran Pak Kaji Marto yang harus menghadapi babak akhir hidupnya sebagai juragan terakhir yang tersisa. Sebagai orang yang pertama kali membawa ajaran pesugihan dari pesisir selatan ke desa ini, Pak Kaji Marto mendapatkan hukuman yang paling lama dan menyiksa. Selama 3 tahun terakhir, ia hanya bisa terbaring di atas tempat tidur mewahnya tanpa bisa melakukan aktivitas apapun. Kondisi fisiknya benar-benar hancur. Tubuhnya yang dulu gagah dan tambun kini menyusut drastis hingga menyisakan tulang yang hanya dibalut kulit kering berwarna kelabu keabu-abuan.
Namun, hal yang paling membuat siapapun enggan mendekat adalah bau busuk yang menguar dari setiap pori-pori tubuhnya. Meskipun keluarganya mengerahkan tenaga medis dan asisten rumah tangga untuk memandikannya dengan air bunga 7 rupa serta parfum paling mahal setiap jam, aroma itu tidak pernah hilang. Tubuh sang juragan selalu mengeluarkan bau seperti bangkai tikus yang sudah membusuk berbulan-bulan di tempat lembab. Bau itu menempel di dinding kamar, menyerap ke dalam spray sutra hingga tercium sampai ke teras rumah besarnya. Ferry, yang saat itu bekerja sebagai asisten peneliti sosial, berkesempatan untuk melihat langsung kondisi Pak Kajimarto di hari-hari terakhirnya. Ia datang bersama seorang petugas kesehatan desa untuk memantau situasi lingkungan di sekitar kediaman sang juragan yang dilaporkan warga semakin mencekam. Saat memasuki kamar, Ferry harus menutup hidungnya rapat-rapat karena bau busuk yang sangat menyengat dan menyesakkan dada. Ia melihat Pak Kajimarto sedang menatap sudut ruangan dengan mata yang melotot ngeri, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. "Pergi kalian, jangan ambil kapas-kapas itu milikku, semuanya hasil keringatku," teriak Pak Kajimarto dengan suara parau yang terdengar sangat menyakitkan bagi siapapun yang mendengarnya. Ferry mendekat perlahan ke sisi tempat tidur dan bertanya kepada perawat pribadi yang berjaga di sana. Apakah dia selalu berteriak seperti ini setiap waktu? Perawat itu mengangguk dengan wajah pucat dan kelelahan. Hampir setiap jam, Mas Ferry, dia selalu merasa ketakutan. Tapi yang paling aneh adalah saat malam tiba. Dia sering mengeluh sesak nafas yang luar biasa. Katanya mulut dan hidungnya seperti disumbat paksa oleh tumpukan kapas yang sangat banyak. Sesaat kemudian, Pak Kajimarto mengalami serangan sesak nafas tersebut di depan mata Ferry. Tubuhnya kejang-kejang dan wajahnya membiru. Ia menggapai-gapai udara dengan tangan yang kurus kering sebelum akhirnya memuntahkan gumpalan-gumpalan serat kapuk putih yang bercampur dengan lendir hitam kental ke dalam sebuah baskom. Kapas-kapas itu tampak sangat nyata, padahal di dalam kamar tersebut tidak ada satupun bantal atau kasur yang robek. Serat-serat itu seolah diproduksi secara gaib dari dalam paru-parunya sendiri. "Lihat itu, Mas. Bagaimana mungkin ada kapuk keluar dari dalam perut manusia?" bisik perawat itu dengan tangan gemetar. Ferry hanya bisa terdiam membisu, menyaksikan penderitaan sang juragan yang sedang menjalani hukuman karmanya. Ia menyadari bahwa Pak Kajimarto sedang mengalami proses sakaratul maut yang sangat lambat karena alam seolah-olah enggan menerima jasadnya yang sudah terlalu banyak menimbun dosa. Malam sebelum Pak Kajimarto menghembuskan nafas terakhir, suasana desa mendadak berubah menjadi sangat sunyi dan dingin. Angin berhenti berembus dan suara jangkrik yang biasanya ramai pun tidak terdengar sama sekali. Tiba-tiba, dari arah kejauhan, terdengar suara derap kaki kuda yang sangat berat menghantam tanah aspal. Suara itu diikuti oleh gemerincing lonceng logam yang sangat keras dan nyaring. Warga desa yang mendengar suara itu segera mematikan lampu dan mengunci pintu rumah mereka masing-masing. Mereka tahu, kereta kencana pembawa peti mati dari Laut Selatan telah kembali untuk menjemput pemiliknya yang terakhir. Suara derap kaki kuda dan lonceng itu tidak berhenti di jalan utama, melainkan berputar mengelilingi rumah mewah Pak Kajimarto sebanyak 7 kali. Setiap putaran diiringi oleh suara rintihan wanita dan tawa parau yang menyeramkan, membuat siapapun yang mendengarnya merasa merinding ketakutan. Tepat saat fajar menyingsing, suara-suara gaib itu lenyap ditelan cahaya pagi. Pagi harinya, teriakan histeris dari dalam rumah Pak Kajimarto memecah ketenangan desa. Keluarga dan perawat menemukan sang juragan telah meninggal dunia dalam posisi yang sangat tidak wajar. Tubuhnya melengkung kaku ke arah belakang, menyerupai busur panah, seolah-olah tulang belakangnya ditarik paksa oleh kekuatan yang sangat besar. Kondisi kamar tidurnya jauh lebih mengejutkan lagi. Seluruh ruangan yang luas itu kini dipenuhi oleh serat kapuk yang sangat tebal, setinggi pinggang orang dewasa.
Kapas-kapas itu menutupi seluruh perabotan mewah hingga jasad Pak Kajimarto sendiri hampir tidak terlihat di atas tempat tidur. Ketika pihak kepolisian dan warga mencoba melakukan evakuasi, mereka menemukan kenyataan yang membuat bulu kudut berdiri. Serat-serat kapuk itu ternyata tumbuh keluar dari setiap lubang yang ada di tubuh Pak Kajimarto. Kapas putih yang kusam itu menyembul dari lubang telinga, lubang hidung, mulut yang terbuka lebar, hingga dari setiap pori-pori di sekitar matanya. Seolah-olah seluruh daging dan organ dalam tubuhnya telah berubah menjadi serat kapas sebagai bentuk pelunasan terakhir dari perjanjian yang pernah ia buat. Kematian Pak Kajimarto menjadi tanda penutup dari babak kelam pesugihan di Desa Kapuk. Ia yang pertama kali membuka pintu bagi kekuatan gelap tersebut, dan ia pula yang mengakhirinya dengan penderitaan yang paling panjang dan hina. Tidak ada satupun warga yang meneteskan air mata saat jenazahnya dibawa ke liang lahat. Pemakamannya berlangsung sangat cepat, sunyi, dan penuh dengan rasa ngeri yang mendalam. Ferry berdiri di kejauhan, memperhatikan prosesi pemakaman yang sepi itu. Ia menyimpulkan satu hal penting dari seluruh rangkaian tragedi ini. Harta yang dikumpulkan melalui jalan pintas tidak hanya memakan tumbal orang lain, tetapi pada akhirnya akan memakan pemiliknya sendiri dengan cara yang paling menyakitkan. Gudang-gudang kapuk yang dulu megah kini benar-benar kosong, menyisakan kerangka bangunan yang angker dan legenda tentang bagaimana putihnya kapuk bisa berubah menjadi merahnya darah bagi mereka yang kehilangan iman. Selesai sudah semuanya, gumam Ferry sambil menghela napas panjang. Bertahun-tahun telah berlalu sejak badai pesugihan itu meluluh lantakkan fondasi moral di desa tersebut. Ferry duduk di teras rumahnya yang dulu menjadi saksi bisu kecelakaan tragis yang menimpa Bu Siti. Jalan raya di depan rumahnya sekarang sudah jauh lebih modern, dilapisi aspal beton yang halus dan kuat. Namun, setiap kali mata Ferry menatap ke arah sisa-sisa hutan randu yang masih berdiri di kejauhan, memori tentang kejadian-kejadian mengerikan itu selalu kembali muncul, persis seperti kabut pagi yang dingin dan perlahan menyelimuti kesadaran. Desa itu telah mengalami perubahan yang sangat besar. Anak-anak muda zaman sekarang tidak lagi tertarik dengan dunia kapuk yang dulu menjadi nafas kehidupan nenek moyang mereka. Mereka lebih memilih untuk bekerja di pabrik sepatu, garmen, atau perusahaan teknologi di kota besar. Pohon-pohon randu yang dulu mendominasi pemandangan desa kini banyak yang telah ditebang. Lahan-lahan luas itu kini berubah menjadi perumahan klaster minimalis atau perkebunan jati yang dianggap lebih aman dan tidak memiliki beban mistis yang berat. Bagi generasi baru, kapuk hanyalah cerita lama. Namun bagi Ferry dan para penduduk asli, sisa-sisa trauma itu tetap tertanam dalam di setiap jengkal tanah yang mereka pijak. Gudang besar milik Pak Kajimarto sekarang sudah runtuh sepenuhnya. Bangunan yang dulu menjadi simbol kejayaan itu kini hanya menyisakan tumpukan bata merah yang ditumbuhi lumut, menjadi sarang burung hantu dan ular semak. Rumah megah milik Pak Kaji Yasin sebenarnya masih berdiri kokoh, namun hingga hari ini tidak ada satupun orang yang berani menempatinya. Halaman belakang yang menjadi lokasi makam palsu berisi batang pisang itu kini tertutup rapat oleh alang-alang setinggi manusia. Penduduk yang sering lewat di sana pada malam hari bercerita kepada Ferry bahwa aroma asin laut masih sering tercium secara tiba-tiba, seolah memberikan peringatan bahwa ada janji yang belum sepenuhnya lunas di alam bawah sana. Dalam keheningan sore itu, Ferry kembali teringat pada sosok Pak Mustafa. Lelaki tua itu meninggal dunia dalam ketenangan beberapa tahun yang lalu. Di saat-saat terakhir hidupnya, Pak Mustafa sempat memanggil Ferry dan menitipkan sebuah pesan yang sangat berat. Ia ingin agar kisah kelam desa ini jangan sampai hilang di telan zaman. Ia ingin Ferry menjaga cerita ini tetap hidup, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bagi generasi mendatang bahwa dunia ini bekerja dalam sebuah keseimbangan yang pasti. Ferry, kamu harus paham bahwa putihnya kapuk itu pada dasarnya suci, ucap Pak Mustafa waktu itu, dengan suara yang sudah mulai melemah. Ferry mengangguk, mencoba menyerap setiap kata yang keluar dari bibir lelaki tua itu. Maksud Bapak bagaimana? Tanya Ferry perlahan. Pak Mustafa tersenyum tipis, matanya menatap ke arah jendela yang terbuka. Kapuk adalah anugerah dari bumi.
Ia diciptakan untuk memberikan kenyamanan bagi manusia saat ingin beristirahat dari lelahnya dunia. Namun, saat manusia mulai mencampurnya dengan niat yang kotor dari keserakahan, maka fungsi kenyamanan itu akan hilang. Ia akan berubah menjadi jerat kafan yang mencekik siapa saja yang memilikinya. Lanjut lelaki tua itu. Kini setiap kali Ferry melihat 1 atau 2 helai serat kapuk terbang di tiup angin sore, persepsinya sudah berubah total. Ia tidak lagi melihat serat putih itu sebagai komoditas ekonomi yang bernilai tinggi atau bahan pembuat kasur empuk yang menjanjikan keuntungan. Bagi Ferry, helai-helai itu adalah memori yang berterbangan. Ada helai yang membawa ingatan tentang tangisan Rika yang harus kehilangan kakinya demi ambisi sang ayah. Ada helai yang membawa rintihan Bu Siti yang terjebak menjadi budak di Laut Selatan. Dan ada pula helai yang membawa gema teriakan Pak Kaji Marto saat menghadapi sakaratul maut yang sangat hina. Secara ekonomi, desa tersebut mungkin sudah dianggap pulih dan maju. Namun Ferry menyadari bahwa secara spiritual mereka semua sebenarnya masih merangkak, berusaha menemukan kembali jati diri dan ketenangan yang dulu pernah hilang. Mereka semua belajar dengan cara yang sangat keras bahwa kemakmuran sejati tidak bisa diukur dari seberapa besar gudang kapuk yang dimiliki atau seberapa mewah mobil yang dikendarai. Kemakmuran yang sesungguhnya adalah seberapa tenang seseorang bisa memejamkan mata di atas kasur buatan sendiri tanpa perlu merasa takut bahwa suatu malam akan ada kereta kencana yang berhenti tepat di depan pintu rumah mereka. Suatu hari, Ferry sempat berbincang dengan seorang pemuda desa yang baru saja pulang merantau. Pemuda itu bertanya, mengapa rumah-rumah besar di ujung jalan itu dibiarkan kosong dan angker? Kenapa tidak dihancurkan saja, Mas? Kan lahannya bisa jadi ruko. Tanya pemuda itu dengan polos kepada Ferry. Ferry hanya bisa tersenyum pahit mendengar pertanyaan itu. Ada beberapa hal di dunia ini yang lebih baik dibiarkan apa adanya, Dek. Biarkan bangunan itu menjadi pengingat bahwa tidak semua jalan pintas menuju kaya itu aman untuk dilewati. Jawab Ferry singkat. Pemuda itu tampak bingung, namun ia memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Kisah itu akhirnya ditutup oleh Ferry di sana. Tepat saat matahari mulai tenggelam di balik cakrawala hutan randu yang tersisa. Cahaya jingga yang menyentuh pucuk-pucuk pohon menciptakan bayangan panjang yang seolah-olah sedang berpamitan. Ferry membiarkan angin membawa sisa-sisa kapas itu pergi jauh ke langit. Berharap angin itu juga mencuci bersih sisa-sisa merah darah tumbal yang pernah menodai sejarah desa mereka selama puluhan tahun. Ferry berharap Tuhan mengampuni mereka yang dulu sempat hilaf dan terjebak dalam godaan iblis. Semoga kejadian ini menjadi benteng bagi semua orang agar selalu waspada terhadap godaan keserakahan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Putihnya kapuk kini telah kembali menjadi putih yang murni, tanpa noda, dan Ferry berharap ia tetap seperti itu untuk selamanya bagi anak cucu mereka nanti. Saat Ferry berdiri untuk masuk ke dalam rumah, ia melihat sehelai kapuk menempel di lengan bajunya. Ia mengambilnya perlahan, lalu meniupnya kembali ke udara. Pergilah, gumam Ferry pelan. Bawa pergi semua beban itu bersama angin. Desa kapuk kini mulai bernafas lagi dengan normal. Meskipun bekas lukanya masih ada, Ferry memilih untuk menjadikannya sebagai pelajaran hidup yang paling berharga. Bahwa pada akhirnya bukan harta yang dibawa mati, melainkan seberapa bersih hati manusia saat melangkah menuju keabadian. Cahaya lampu jalan mulai menyala satu persatu, menggantikan sinar matahari yang hilang. Tidak ada lagi suara lonceng kereta kencana. Yang ada hanyalah suara alam yang tenang, menandakan bahwa kutukan itu benar-benar telah usai.